Halo warga YouTube, selamat siang, konnichiwa, apa kabar semuanya? Jadi hari ini gua mau ke Shiakusho atau balai kota, mau ngurusin surat pindah gitu dari kota lama ke kota yang sekarang. Jadi ayo kita pergi. Ya, jadi sekarang gua mau OTW, udah siap semuanya. Ini di luar benar-benar panas banget ya. Jadi ini luar Apato gua kayak gini lah kira-kira. Gua di lantai 2 ya BTW. Sini udah pakai smart lock otomatis itu. Panas banget dah. Ini gua aja pakai beginian, apa namanya? Itulah kalau pakai jaket tambah panas jadi gerah. Jadi sekarang gua mau OTW. BTW di depan Apato gua ada tower sinyal gini, pas banget. Ini parkirannya juga lumayan banyak. Terus ini kita turun. Ya di lantai 2 lumayan enak sih, cuma naik turunnya kadang nggak terlalu capek juga sih. Terus di sini BTW transportasi gua pakai sepeda ya. Jadi nggak ada mobil, nggak ada motor. Pakai sepeda sekalian olahraga. BTW ini sepeda gua pakai road bike, ada stiker Nadeshiko-nya dari Yudocam. Ada yang tahu anime ya, gue suka anime. Jadi gitu, panas banget soalnya di sini udah musim panas ya, kira-kira 30 derajat gitu ya, sama kayak di Indonesia lah ya, panasnya mirip-mirip. Jadi gue mau OTW dulu, sampai jumpa nanti. Ya, jadi tadi gue udah ngurusin ke Shiakusho, ke balai kota, tapi belum beres sih. Jadi di sini duduk-duduk santai dulu sambil kita jalan-jalan dikit. Ada apa aja di sini? Sini sebenarnya di Imabari itu lebih ke apa ya? Lebih ke dekat laut sih. Bisa dilihat di sini. Ada laut-laut gitu. Terus apa lagi ya? Panas banget di sini. Ya di sini deket, tapi dari tempat gua lumayan agak jauh sih. Kayak sekitar naik sepeda tuh kayak 10-15 menitan. Tuh ada kapal feri. Itu kapal ferinya bisa dinaikin gitu. Kayak bisa buat nyebrang ke pulau lain. Jadi gitu Imabari, panas. Ya jadi kita coba ngobrol santai aja lah, sambil gua mau sharing gimana pengalaman gua kerja di Jepang, terus gimana cara gua berangkat ke Jepang, terus biaya kayak makan, tinggal itu mahal nggak, terus gua kerja apa. Mungkin di sini gua bakal sharing. Ya gua sekarang udah tinggal di Jepang 1,5 tahun. Berangkat ke Jepang tuh 2024 akhir bulan Desember. Gue di Inshokuten, atau lebih tepatnya sekarang di restoran kerjanya. Jadi chef. Keren gak sih chef? Nggak, biasa aja. Terus habis itu berangkatnya tuh dari mana? Oh ya, background gue tuh S1 sastra Jepang. Gue kuliah dulu di Semarang ya. Gue kuliah di Semarang, terus habis itu S1 lulus, terus kerja bentar di Indonesia, habis itu nyoba ke Jepang. Ya
ke Jepangnya itu gue jobnya itu dari temen gue. Jadi temen gue itu ada yang dari kerja di TSK gitu. TSK tuh kayak semacam perantara gitu, orang ketiga kali ya, antara si perusahaan sama misalnya perusahaan gua, nah ini si TSK-nya gitu. Jadi dia kayak middleman-nya gitu lah, yang hubungin antara perusahaan sama gua gitu. Jadi teman gua ini tinggal di Jepang, dia kayak bantu bantu share kerjaan yang di Jepang, terus ditawarin ke gua, terus gua coba dan ya nggak nyangka juga sih bisa lolos. Padahal dulu bahasa Jepang gua benar-benar nggak bisa ngomong gitu, sekarang juga nggak bisa, tapi ya alhamdulillah lolos. Terus di situ gue berangkat, sekarang udah 1,5 tahun kerja di restorannya tuh lebih ke all you can eat sih, tabeho dai, all you can eat, shabu-shabu gitu, kayak ada sushi, ada daging-dagingan gitu, ada tempura, jadi dia all you can eat, apa aja bisa dimakan. Kadang gue juga sebulan, ya nggak sebulan sekali sih, 2 bulan 3 bulan sekali kadang makan di resto gue sendiri, lumayan lah. Terus habis itu tinggal di Jepang, gimana rasanya bang? Tinggal di Jepang gimana ya rasanya? Gue temen di Jepang nggak terlalu banyak sih soalnya. Ya enak-enak aja di Jepang. Bedanya yang paling satu kerasa pas gue tinggal di Jepang, amannya. Di sini bener-bener deh aman. Gue sekalipun belum pernah hilang apa-apa gitu, kayak misal gue naruh HP gitu, terus gue tinggal kayak gue naruh HP di di meja makan gitu, di tempat makan gue taruh HP, terus gue tinggal ke toilet tuh HP benar-benar nggak ada yang nyentuh gitu lah. Terus sepeda juga kan, sepeda gue tadi road bike gitu, nggak ada kuncinya ya, nggak pakai kunci, gue taruh dimanapun, gue tinggal berjam-jam juga ya alhamdulillah aman. Ya kejahatan mah pasti ada aja ya di mana-mana, jadi tetap hati-hati. Cuma itu ya yang paling kerasanya aman. Terus di sini juga bersih ya, orang-orangnya tertib, lebih ke terstruktur gitu. Kayak lampu merah, ya udah lampu merah nggak boleh, dia tuh orang nyebrang atau nerobos. Itu gue sekalipun belum pernah lihat orang nerobos lampu merah. Terus pas lampu merah, yang mobil, yang motor, terus kadang sepeda itu pasti ngeutamain yang pejalan kaki. Itu pejalan kaki itu selalu utama ya di Jepang. Jadi mereka priority, mereka selalu diduluin kalau nyebrang gitu. Terus habis itu kerjaannya capek nggak bang? Kalau capek, dibilang capek ya namanya kerja, tapi seru sih. Soalnya di tempat kerja gua tuh pegawainya atau shainnya tuh antara 3 atau 4 orang. Jadi ada tencho, kepala toko atau manajer, biasanya ada asisten manajer sama leader gitu, yang pegawainya yang pegawai tetap nih. Sisanya itu di store gua sebelumnya. Oh ya BTW ini store ketiga gua pindah. Sebelumnya itu di Osaka, sama terakhir kemarin di Hyogo Himeji. Itu yang part time-nya ya, atau arubaito, yang kerja paruh waktunya itu kurang lebih 80-100 orang yang kerja. Jadi kebanyakan tuh di sini orang Jepang kebanyakan part time ya, kerja paruh waktu, arubaito. Kenapa? Karena ya kebanyakan tuh anak-anak kayak yang SMA atau yang masih kuliah, daigakse, atau ibu-ibu rumah tangga, nenek-nenek juga, kakek-kakek, sumpah banyak yang kerja. Kayak udah umur 60, 50 gitu, masih banyak yang kerja gitu. Jadi kayak gue sebagai shain, sebagai pegawai itu ya jobnya agak beda ya sama yang part time, yang arubaito.
Yang arubaito tuh ya biasanya kerja aja, kerja biasa, nggak perlu mikirin apa-apa, nggak perlu mikirin harus merintah ke, bukan merintah ya, ngasih arahan gitu. Mungkin kayak ngasih arahan, ini harus gini, ini harus kesini, ini harus A, ini harus B gitu. Itu mereka yang arubaito nggak ada gitu. Jadi mereka ya kerja, datang kerja, pulang, kayak gitu aja. Cuma kalau kayak gua sebagai pegawai tetap ya harus mikirin ini gimana, si A jalannya gini, si B harus ngapain, si C harus ngapain gitu. Jadi ya cukup beda. Terus harus kayak ngerjain kerjaan administrasi gitu, ngurus data juga ada. Jadi nggak full sebagai turun ke lapangan, tapi di gua juga ada kayak ordering barang gitu, sama kerjaan komputer gitulah kira-kira. Ya kita dikit ganti background biar nggak bosen. Terus lanjut yang tadi, kayak gaji, terus biaya hidup kali ya. Ya gaji ya lumayan lah buat hidup sebulan mah, buat nabung juga dapet lah. Sekitar kalau gaji ya bersih dipotong pajak, dipotong ini itu, kalau bersih kisaran 17 sampai 20-an juta rupiah lah ya kalau dikonversiin, sekitar segitu. Terus belum dapat bonus, biasanya setahun 2 kali ada. Terus belum sama lembur gitu ya. Tapi biayanya juga di sini tinggal gede loh ya, sama di Indonesia mah beda jauh biaya hidupnya. Kayak di sini tuh potongan pajak kayak asuransi, sama ada potongan pensiun juga. Kayak pajak itu lumayan gede lah, pajak aja gua bayar bisa 800 ribuan gitu, pajak penghasilan ya sekitar situ. Terus ada asuransi nasional, asuransi Hokensho ya, asuransi kayak masuk rumah sakit kayak BPJS lah ya, kira-kira sebulan tuh bisa 1,5 juta, sama potongan lain-lain. Terus apartemen gua sekitar 4,8 juta ya, agak mahal sih sebenarnya. Gua tuh pengen cari yang lebih murah, tapi apartemen gua tuh kayak udah udah ditetepin sama si perusahaannya itu loh. Jadi kayak udah dipilihin, jadi lu harus di sini gitu, nggak boleh ke tempat lain gitu. Dia mau nggak mau gua harus ngikutin perusahaan gua. Terus biaya hidup buat makan, kayaknya makan gua sebulan kalau hemat bisa 3-4 juta. Itu udah termasuk listrik, kayak internet, listrik, gas, air, itu utilitas gitu ya 5 juta, 4 jutaan lah ya kira-kira. Sisanya buat nabung, buat spend kalau ada mau beli barang atau mau jajan-jajan gitu. Sisanya ya cukup lah ya, pokoknya cukup lah sebulan ya. Jadi buat yang mau ke Jepang, semangat, jangan nyerah. Dulu juga gue kayak abis lulus kuliah bingung gitu, aduh ini gimana ya, gue mau pengen ke Jepang tapi bahasa Jepang gue jelek. Waktu itu kan lagi corona ya lah ya, gue jarang belajar gitu, jadi main game mulu di rumah, main game terus. Sekarang juga kadang kalau hari libur main game sih. Cuma ya pokoknya belajar, semangat, apalagi buat yang umur masih muda. BTW gue umur 25 ya, udah gak muda-muda banget sih. Cuma ya semangat, kalau gagal ya coba lagi. Pokoknya jangan nyerah lah, pasti ada jalannya, walaupun kadang susah, kadang capek gitu ya, dijalanin aja ya. Semangat buat kalian semua ya. Mungkin buat sharing kali ini segitu aja. Makasih buat yang udah nonton. Arigatou gozaimasu. Buat yang udah like atau yang komen juga boleh, nextnya mau bikin konten apa ya.
mungkin kita makan kali ya, coba makan ke salah satu resto di Jepang kali ya. Mungkin nanti gue bikinin itu kali, nanti gue pikirin lagi. Atau ada yang mau request mau konten apa gitu juga boleh. Jadi video kali ini segitu aja. Thank you buat yang nonton. See you later. BTW tambahin dikit lah ya, gue sekalian nge-vlog gitu, jalan-jalan dikit aja. Panas sih, cuma gue mumpung lagi di sini gue pengen ngeliatin sekitar gitu, ada apa aja. Coba kita jalan-jalan. Ini tuh kayak apa, ini yang di depan gue itu kayak apa ya namanya, udah hancur nggak bisa lewat. Kayak buat gedung serbaguna gitu ya, kayak buat meeting, kayak buat apa gitu, bisa dipakai di situ. Gua juga, oh ada yang dadah-dadah. Nggak tahu siapa itu. Cuma ya orang Jepang lagi dadah-dadah gitu. Lumayan random banget. Ada yang liatin gua. Ya udah, lumayan lah, dapat support dari orang yang dadah-dadah. Habis itu ya kira-kira beginilah pemandangannya ini di dekat pelabuhan gitu. Terus ada apa lagi di sini? Kayaknya nggak terlalu banyak yang bisa dilihat. Enak sih di sini kalau mau nongkrong gitu. Cuma ya panas buat jam-jam segini. BTW kalau mau yang tahu ini jam berat 5.42, jam segini 5.42, matahari masih terik banget di sini tahu. Kayak kalau di Indonesia jam berapa ya? Kayak kalau di Indonesia ini masih jam 2, jam 3-an kali ya. Di sini kalau natsu ya, kalau lagi apa panas gitu, bisa matahari terbenam tuh jam 7 atau setengah 8 biasanya baru gelap. Sampai jam situ ini matahari masih sepanas ini ya. Tuh lihat, masih sepanas ini. Set panas banget. Gitu. Oh ya, BTW di Indonesia sama di Jepang tuh bedanya sekitar 2 jam ya waktunya. Kalau di Indonesia misal jam 5 sore, di Jepang udah jam 7 malam gitu. Ya pokoknya beda 2 jam. Ya jadi gitu dulu buat vlog kali ini. Tuh ada kapal-kapalan juga. Ada kapal. Itulah lumayan enak lah buat nongkrong-nongkrong di sini. Gitu. Jadi gitu buat vlog gue hari ini. Bagi yang udah mampir, bye bye.